Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi berbeda. Diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irfeldi. Beberapa hari yang lalu, saya sudah pernah membuat konten video yang berisi usulan yang saya tujukan kepada Mendikbud Nadiem Makarim, yaitu berupa usulan agar jangan berketerusan pembelajaran jarak jauh, tapi dicoba perlahan mulai dibuka dengan metode kombinasi secara bersamaan antara pembelajaran jarak jauh atau belajar online dengan belajar tatap muka, di mana saya usulkan pada saat itu agar setiap hari diadakan pembagian murid yang 20% datang ke sekolah untuk tatap muka dan pada saat bersamaan yang 80% mengikuti dengan cara online dari rumah. Dan ini dilaksanakan selama 5 hari dengan berganti anak setiap hari untuk datang ke sekolah. Ini yang saya usulkan di konten saya sebelumnya sekitar semingguan yang lalu. Alhamdulillah, per Jumat kemarin, Mendikbud bersama 3 kementerian lainnya, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, telah membuat kesepakatan untuk mulai memberikan izin aktivitas belajar tatap muka. Dan itu hanya untuk daerah atau wilayah yang dikategorikan zona hijau dan kuning. Walaupun mungkin pelaksanaannya tidak diarahkan untuk serupa dengan usulan saya tadi, tapi ya pada prinsipnya, keinginan kita bersama para orang tua bisa terpenuhi. Sekolah dapat kembali dimulai. Sebelum melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan tentunya klik tombol subscribe. Terima kasih. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ketetapan ini adalah bukan berupa kewajiban yang harus dijalankan, tetapi realisasi atau tindak lanjutnya selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah masing-masing, kantor atau kanwil setempat, dan juga bahkan sekolah yang bersangkutan masing-masing untuk memutuskan apakah metode belajar tatap muka ini mulai dilakukan. Termasuk dalam penentuan teknis metode pelaksanaannya juga diserahkan kepada otoritas masing-masing. Namun ya kita harapkan semuanya tetap harus didasari dan mengacu pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam konteks ini, saya hanya ingin menyampaikan pesan dan masukan, sekaligus mengingatkan buat kita semua, agar kiranya kita jangan euforia, jangan menyambut dengan sukacita yang berlebihan dengan kondisi terbaru ini. Sehingga saat belajar tatap muka ini akan dimulai nanti, saat akan mulai dilaksanakan, jangan juga sampai kita terlalu frontal, sporadis, terlalu vulgar bebas terbuka, jangan sampai seperti itu. Karena pada dasarnya, faktanya, lingkungan kita ya belum normal. Virus COVID-19 ini tetap senantiasa mengintai kita. Jadi, Pemda, pemerintah daerah dalam hal ini, atau sekolah, harus membuat metode dulu bagaimana belajar tatap muka ini tetap dalam koridor kewaspadaan yang tinggi. Tentukan lebih dahulu teknis pelaksanaannya yang berlandaskan filosofi penghindaran timbulnya keramaian dan kerumunan. Jalani semua dengan bertahap perlahan. Wait and see, begitulah kira-kira istilahnya. Baru kemudian kita bisa mengatur langkah lebih lanjut, akan dikembangkan atau akan lebih diperlonggar lebih lanjut. Jadi prinsipnya, pada saat ini akan dimulai, pembatasan-pembatasan tetap dilakukan di tengah proses belajar tatap muka ini. Lalu, langkah berikutnya bagi kita semua yang harus dilakukan, bahwa harus ada aksi ekstra yang harus dilakukan terhadap anak-anak kita. Bahwa kita camkan, protokol kesehatan saja tidak cukup. Tapi ada aksi ekstra berupa semacam doktrin yang berketerusan yang harus kita camkan pada anak-anak kita. Yang intinya adalah doktrin tersebut mengingatkan kepada anak-anak bahwa saat tangan mereka akan memegang 3 anggota tubuh atau 3 panca indera, mulut, mata, dan hidung, pastikan dulu tangan dicuci. Harus cuci tangan dahulu. Apakah saat memegang 3 panca indera ini dalam rangka sengaja atau barangkali pun refleks? Tapi harus sadari dan pastikan tangan dicuci dulu. Ya dengan sanitizer ataupun air dan sabun. Ya karena kan kita sama-sama tahu bahwa perjalanan final atau muara akhir dari serangan virus ini adalah saat si virus ini masuk ke tubuh kita melalui 3 organ tubuh tadi. Jadi semua pihak, terutama guru dan orang tua, jangan berhenti untuk terus berulang-ulang menyampaikan ini ke anak-anak. Makanya tadi saya sebut dengan istilah doktrin. Jadi jangan berhenti kita mencamkan hal ini kepada anak-anak. Dan semoga selanjutnya anak-anak bisa dengan otomatis terbiasa dengan keadaan tersebut. Oke, demikian aja pesan dari saya ini.
Dan bagi teman-teman yang merasa pesan ini bagus dan bermanfaat, saya persilahkan untuk disebarluaskan. Barangkali banyak teman-teman kita yang juga bermanfaat, berguna ini untuk didengarkan dan bisa dipraktekkan. Semoga semuanya terus membaik, dunia kembali sehat, dan kita bisa hidup segera kembali dalam keadaan real normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.